Halo pemirsa, senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Dunia. Informasi dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Sinpo Dunia di mana pemerintahan Trump kembali mengkritik rendahnya kontribusi sekutu NATO, termasuk Spanyol. Isu ini dibahas Sekjen NATO saat berkunjung ke Madrid akhir Januari. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Sekitar 21,3 miliar dolar atau 1,28% produk domestik brutonya. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029. Anggaran pertahanan telah meningkat 70% selama 1 dekade. Dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Pasukan Spanyol juga aktif melatih tentara Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Namun berbagai perkembangan ini dipastikan tidak memuaskan Amerika Serikat di bawah Presiden baru Donald Trump. Amerika Serikat sendiri pada tahun 2024 membelanjakan 3,38% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Llegar al 5% es imposible. Eso querría decir que España tendría que gastar casi 75.000 millones de euros. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica. Porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA. Dan informasi berikut ini pemirsa, gencatan senjata Israel Hamas memasuki minggu kedua dengan pelepasan sandera yang kembali ribuan pengungsi Gaza. Sementara itu wacana relokasi warga Gaza, baik sementara maupun permanen, memicu perdebatan. Wacana relokasi warga Palestina dari Gaza diungkapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara di atas pesawat kepresidenan Air Force One bersama dengan pulangnya ribuan warga Gaza dari pengungsian. I'd like Egypt to take people, and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people, and we just clean out that whole thing. Presiden Trump menjelaskan kondisi Gaza yang hancur sebagai alasannya mengusulkan relokasi yang mungkin jangka pendek atau untuk waktu lebih lama. It's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished, and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace. Mesir maupun Yordania telah menolak usulan relokasi warga Gaza. Demikian pula pemimpin Palestina. Wacana relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania ini muncul tak lama setelah laporan NBC News menyebutkan ada juga wacana dari tim transisi pemerintahan Trump untuk merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah membantah pernah membahas kemungkinan ini. Analis mempertanyakan wacana relokasi ke negara tetangga maupun negara di luar kawasan, bila pun bersimpati dengan rakyat Palestina. There is no possibility whatsoever of Egypt, Jordan, or Indonesia for that matter, or any other Arab or Muslim country
agreeing to quote-unquote host Palestinians from Gaza for any considerable amount of time. Ada kekhawatiran wacana seperti ini bisa menyemangati faksi garis keras di Israel. And we're already seeing that the far-right zealots in Israel, like Minister Smotrich and others, are already grabbing on this kind of statement, which perfectly aligns with their political platform, the age-old idea of so-called transferring Palestinians out of Gaza and out of the West Bank towards Egypt and Jordan. Pada saat yang sama, ada yang melihat wacana Trump lagi sebagai taktik negosiasi. So it's difficult to tell to what extent this is a serious proposal and to what extent it's actually just part of a negotiation tactic where Trump is trying to get ahead of the upcoming negotiation about the future of security and governance in Gaza by putting forward a maximalist vision for essentially depopulating Gaza. So that if the United States government starts with a very maximalist position, then the U.S. And its allies in Israel can appear to be making compromises when they settle for something less than that. Perundingan fase kedua baru dimulai awal Februari dan dipastikan lebih alot karena melibatkan pembebasan seluruh sandera dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintah penundaan bantuan luar negeri selama 90 hari. Namun Presiden Ukraina mengkonfirmasi bahwa putusan tersebut tidak mencakup bantuan militer Amerika Serikat. Bantuan militer Amerika Serikat tetap vital bagi operasi serangan dan juga perlindungan infanteri Ukraina. Seorang prajurit Ukraina, Vitali Kovalchuk, berkata tank lapis baja M113 buatan Amerika yang ditugaskan padanya adalah salah satu alasan mengapa ia masih bertempur. Our unit was completely surrounded. We needed to bring in a reserve group, and the whole route was under fire on the left side. Then a manual anti-tank grenade launcher hit the front of the vehicle directly. So we started turning around, and after some 400 meters, something like a portable anti-aircraft missile complex hit us again. Setelah semua itu, M113 dan awaknya tetap selamat. I looked at the tachometer, saw the arrow move, and realized the vehicle hadn't stalled. I was really surprised. I hit the gas, and it started moving. I was so happy, I can't put it into words. Kovalchuk bekerja di industri film sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Setelah Februari 2022, ia membawa keluarganya ke daerah yang lebih aman dan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia pertama kali diperkenalkan dengan M113 Amerika pada tahun itu juga. M113 memiliki 2 awak, pengemudi dan penembak. Penembak berusia 23 tahun, Oleksiy Dmitrenko, berhasil meninggalkan kota kelahirannya, Mariupol, setelah awal perang. Lalu, ia bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina. We've been through many situations, many direct and indirect hits, shrapnel. It holds up really well. When you're inside, you're confident you'll come back. Sementara di Washington DC, Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump, memerintahkan penghentian sementara bantuan ke luar negeri selama 90 hari untuk menilai efisiensi dan konsistensinya dengan kebijakan luar negeri AS. Hal itu tidak termasuk bantuan militer ke Ukraina, menurut klarifikasi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru-baru ini, meski belum jelas bagaimana dengan bantuan kemanusiaan. Trump juga memperbarui seruannya agar Rusia dan Ukraina mengakhiri perang. Our efforts to secure a peace settlement between Russia and Ukraine are now hopefully underway. It's so important to get that done. Lewat media sosialnya, Trump menulis bahwa meski ia tidak ingin menyakiti Rusia, Rusia harus mencapai kesepakatan damai atau menghadapi pajak, tarif, dan sanksi tingkat tinggi atas apapun yang dijual Rusia ke Amerika Serikat. Juru bicara Kremlin telah menepis ancaman tersebut. We do not see any particular new elements here. We remain ready for dialogue.
Di pihak lainnya, Sekjen NATO memperingatkan bahwa kesepakatan damai yang terburu-buru namun tidak menguntungkan bagi Ukraina akan menjadi kesalahan besar secara geopolitik. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Informasi kita lanjut, perairan di California baru-baru ini menjadi suaka laut terbesar di Amerika Serikat, melindungi keanekaragaman hayati dari pengeboran minyak dan juga gas. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says, you know, that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang Suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a national marine sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 Suaka Marga Satwa Laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinfo Dunia dan informasi kita lanjut. Pemirsa, pemerintah Afrika Selatan meluncurkan platform digital yang menyajikan data pertanian bagi petani kecil. Teknologi presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan juga satelit untuk meningkatkan produktivitas dan juga hasil panen. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PIPES. Moses Chew adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that
that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan Pais saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data Pais untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu di Amerika Serikat, minat terhadap bird watching atau pengamatan burung kian meningkat. Tren ini membuka peluang pengembang teknologi pemantau burung di sekitar rumah yang tak kalah menarik dari film dokumenter. Birding atau bird watching adalah kegiatan mengamati burung di habitat aslinya, apakah di alam liar maupun di dalam kota. Bird watching normally requires you to wake up early in the morning, like crazy hours sometimes, right? You have to know the silhouette of the bird, you have to know its song, you have to go out to a place that you know it's going to be there, right? It can be an extremely hard thing to truly get into it. Bird Buddy adalah produk yang memungkinkan kegiatan mengamati burung tanpa meninggalkan rumah. Produk ini adalah pemberi makanan burung pintar dilengkapi kamera. Bird Buddy digagas pada 2020 saat puncak pandemi COVID. Pandemi COVID dengan berbagai restriksinya atas kegiatan di luar rumah juga membuat semakin banyak warga Amerika Serikat meminati kegiatan mengamati burung dan juga menonton streaming video perilaku binatang apakah di alam liar ataupun di kebun binatang. Menurut data yang dihimpun Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, sekitar sepertiga warga Amerika Serikat pada 2022 ikut kegiatan mengamati burung. Sekitar 91% dari angka itu melakukannya dari rumah saja. There are, however, 20 to 30 species of birds in most U.S. backyards, right? That people either don't really know or appreciate, right? Di negara bagian Delaware, Marine mengaku tadinya bukan penggemar kegiatan mengamati burung. The Bird Buddy came into my life as a gift for my husband for his birthday. He's a biologist. He loves birds. I didn't really particularly care about birds at all. I'm not anti-bird. I just didn't get it. Tapi berkat Bird Buddy, Marine berangsur berubah sikap. Oh, look at this bird, bird camera we got. I never cared about birds, but look at their stupid little faces. They're so funny. And people started reacting to that. And then I kept getting more postcards from Bird Buddy and they were just funny and cute. And so I kept posting on Facebook. I really enjoy watching, different birds for different reasons. The female red-winged blackbird, she takes no crap from anybody. She is a badass. She will hold her ground. I love that about her. The tufted titmouse, I really enjoy because he seems to know he's very handsome. He will sit in front of the camera and hold his little seed and blink at you. One of the things that I've learned on a recent call with a customer, which again is kind of these things often blow me away, is that for them, one of the most beautiful things of Bird Buddy is that they love being with nature on a first name basis. Tak hanya burung, kamera Bird Buddy kadang juga merekam satwa lain. Bird Buddy kini mengembangkan produk lebih kecil untuk mengamati serangga. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, beberapa desainer yang pernah berpartisipasi dalam Indonesia Now di New York Fashion Week ini mengeluhkan mismanagement dan kerugian finansial di media sosial. Tim VOA telah mengkonfirmasi hal ini dengan para desainer dan juga pengelola Indonesia Now. Sejumlah desainer peserta Indonesia Now dalam ajang New York Fashion Week The Show protes kepada pengelola. Akan mengikuti ajang New York. Fitri Sahuteru, salah satu peserta Indonesia Now 2024 lalu, video komplainnya terkait penyelenggaraan Indonesia Now menjadi polemik yang sempat ramaikan media sosial. Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu Eski, besok show nggak akan terjadi. Saya mengumpulkan, kalian punya case berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan dengan harapan Eski bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke Eski pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani Eski untuk bayar gedung dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum dibayar. Keluhan dugaan mismanagement juga datang dari brand Lisa Ju. Yang paling parah itu menurut saya fittingnya. Ketika fitting juga itu banyak banget modelnya yang saya harus cobain baju segala macam, tes segala macam, dan itu ukuran tuh berbeda sama yang mereka kirimkan sebelumnya. Indonesia Now berlangsung 2 kali 1 tahun sejak 2018. Telah membawa berbagai karya desainer papan atas tanah air melantai di catwalk New York. Mulai dari Ivan Gunawan, Didit Maulana, Gea Panggabean, hingga Merdi Sihombing. Kepada VOA, Merdi ceritakan pengalamannya. Begitu kita lihat, ini kok datangnya orang Indonesia semua ya, gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Kalau begini sih bukan ya. Yang menjadi masalah adalah munculnya berbagai macam isu polemik berkepanjangan di sosial media. Di YouTube, di Instagram, dan juga di grup WhatsApp. Semuanya saling debat, saling sanggah, saling memberikan informasi. Sehingga publik jadi bertanya-tanya, ini mana yang benar, mana yang salah. Topiknya hanya satu, Indonesia Now di New York Fashion Week The Show. Tim VOA berhasil mengkonfirmasi langsung kepada pendiri dan pengelola Indonesia Now di New York, Dina Barber yang biasa disapa Eski. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa sih Ki? Untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show? Satu show. Ya. Memang kan harusnya pembiayaan ini tanggung jawab desainer ya, gitu. Atau mungkin pemerintah. Kerjaan fashion itu Max, itu tuh harus punya passion. Kalau di industri fashion nggak punya passion, itu pasti udah nyerah dari kapan juga gitu loh. Dan saya pun membantu desainer untuk mencarikan funding. Jadi perannya Eski di sini apa? Jadi dia. Perannya apa sih sebenarnya? Perannya apa sih sebagai apa? Sebagai event organizer. Event organizer. Sebagai apa lagi? Fashion consultant. Konsulat Jenderal RI di New York keluarkan imbauan terkait polemik ini. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia juga agar dalam mengikuti event-event di luar negeri selalu berhati-hati. Dari New York, Naratama dan Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik, pamit terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.